Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai penjualan telur bebek rekan-rekan. Bagaimana tips dan triknya agar kita mampu menjual telur bebek ini dan rutin rekan-rekan. Sebelum itu saya mau mereview dulu ini hasil telur saya hari ini. Ada 210 butir ya rekan-rekan dari 300 ekor bebek. Alhamdulillah produksi masih stabil di 70%. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ke inti pembahasan ya. Jadi seperti ini rekan-rekan, tidak bisa dipungkiri bahwa penjualan telur itu merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh peternak bebek, peternak bebek petelur ya. Karena penjualan itu tombak utamanya lah agar kita mampu mendapatkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Ya, jadi kita harus mempunyai pasar rekan-rekan, bakul langganan ataupun ya yang bisa mengambil telur kita lah rekan-rekan, agar nanti kita bisa mendapatkan uang setiap hari seperti itu. Jadi tips bagi pemula yang ingin beternak bebek rekan-rekan, saya sarankan itu harus menganalisa pasar dulu rekan-rekan. Kenapa tidak beternak dulu, tapi harus menganalisa pasar dulu. Nah seperti ini rekan-rekan. Jadi menganalisa pasar itu dibutuhkan agar kita bisa mengetahui permintaan pasar itu apa rekan-rekan, barang apa yang diperlukan untuk pasar yang kita punya seperti itu. Jadi tidak beternak dulu baru mencari pasar, itu menurut saya kurang tepat rekan-rekan. Mungkin ada rekan-rekan pemula ya yang melihat konten-konten YouTube, konten-konten sosial media itu keuntungan ternak bebek segini itu sangat menjanjikan gitu. Seperti ini seperti ini. Tapi kalian tidak mempunyai pasar, belum mempunyai pasar. Nah, itu kan akan sulit menjualnya rekan-rekan, menjual telur bebeknya. Pada saat sudah berproduksi akan sulit menjualnya. Gimana rekan-rekan? Jadi seperti itu. Seperti itulah logikanya. Jadi harus menemukan pasar dulu baru beternak, bukan beternak dulu baru menemukan pasar. Nah, mungkin ada yang bertanya lah ya, kan bisa nanti sambil berjalan beternak dulu, sambil berjalan terus kita menemukan pasar, seperti konten-konten konten kreator yang lain lah, seperti itu. Ya memang bisa rekan-rekan, tapi kan sangat membutuhkan waktu dan tenaga juga untuk mencari pasar itu, mencari yang ingin penjual bebek ini. Kan seperti itu, butuh waktu dan butuh tenaga lah. Jadi ya kalau menurut saya itu lebih bagus kita mencari pasar dulu rekan-rekan. Baru setelah itu kita beternak bebek, petelur seperti itu. Nah, dan apa namanya? Jika kalian sudah terlanjur beternak dulu tapi belum mempunyai pasar, ya mau tidak mau harus mencarinya rekan-rekan. Cara mencarinya mungkin bisa ditawari di toko-toko terdekat atau bakul-bakul ditawari. Terus kalau bisa ya
kita buat telur asin sendiri itu juga malah lebih bagus, akan meningkatkan harga jual telur kita. Dan kita upload, pokoknya kita promosikan di sosial media seperti Facebook misalkan, itu juga bisa rekan-rekan, juga bisa. Tetapi kan kalau menurut saya itu sangat membutuhkan waktu dan proses yang lama rekan-rekan, proses yang lama, sehingga misalkan bagi peternak pemula produksi misalkan per hari 100 butir. Nah, biasanya per hari itu yang terjual 50 butir seperti itu. Itu kan sangat lama prosesnya itu kan. Untuk habis telurnya itu kan lama kalau seperti itu. Beda dengan kita kalau sudah mempunyai pasar sendiri, mempunyai pasar dulu lah. Awalnya kita sudah mempunyai pasar, sehingga pada saat kita beternak bebek, petelur dan menghasilkan telur, kita tidak repot menjualnya, kita tidak bingung seperti itu. Pasti diambil seperti itu, diambil pengepul lah. Jadi itu kemudahan yang kita dapat jika kita sudah mempunyai pasar dulu sebelum beternak. Oke rekan-rekan, seperti itu rekan-rekan. Dan kelebihan lain itu kita akan cepat perputaran modalnya rekan-rekan kalau kita mempunyai pasar dulu sebelum beternak, sehingga pada saat sudah berproduksi telur ini kan setiap hari diambil rekan-rekan, atau paling enggak ya 3 hari sekali lah, itu telur kita diambil oleh pengepul, sehingga habis tidak mempunyai stok banyak lah. Dan itu kan akan mempercepat perputaran modal, sehingga nanti kita bisa lebih menambah populasi rekan-rekan, lebih cepat lah menambah populasi telur bebek kita seperti itu. Berbeda dengan kalau kita sudah beternak terus mencari pasar dulu. Nah setelah beternak mencari pasar itu kan prosesnya lama rekan-rekan, untuk perputaran modalnya juga lama, seperti itulah rekan-rekan. Jadi intinya saya di sini cuma berbagi pengalaman lah rekan-rekan. Pada kandang saya ini yaitu saya menganalisa pasar dulu dan mencari pasarnya, mencari pengepul bebek dulu lah. Kalau sudah ketemu pengepul bebek yang siap mengambil telurnya, baru saya memutuskan untuk beternak bebek. Seperti itulah konsep yang saya jalani sampai sekarang, itu seperti itu rekan-rekan. Jika pasarnya sudah rame, kita bisa menambah populasi. Seperti itu. Seperti itu juga yang saya terapkan di peternakan bebek pedaging saya. Jadi saya tidak memelihara dulu bebek pedaging baru mencari pasar, itu tidak. Tetapi saya sebaliknya, saya mencari pasar dulu. Setelah ketemu pasarnya baru saya beternak bebek pedaging, sehingga tidak sulit untuk menjualnya gitu rekan-rekan. Jadi jangan mengikuti tren lah kalau bisa. Jadi kita harus mencari pasar sendiri lah, seperti itu. Dan ya intinya kita harus pandai-pandai lah mencari pasar itu, boleh di sosial media atau lainnya seperti itu. Karena zaman sekarang sangat cepat lah rekan-rekan. Jadi yang saya harapkan, saya himbaukan itu jangan beternak dulu baru mencari pasar. Tetapi kita balik mindset kita balik cari pasar dulu baru beternak. Seperti itu rekan-rekan. Intinya seperti itu. Ya saya cuma berbagi pengalaman lah rekan-rekan. Berbagi pengalaman dan tidak bermaksud menggurui. Seperti itu. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja video dari saya tentang cara pemasaran telur bebek saya ini.
Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.